Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Selasa 25 Maret 2025, Hari Raya Kabar Sukacita. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Allah mengutus malaikat Gabriel pada seorang perawan. Nama perawan itu adalah Maria. Malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Sebagai manusia, Maria menolak. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tapi karena ini rencana Allah dan pada dirinya, Maria menerimanya. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Inilah keistimewaan Bunda Maria. Dia taat dan tunduk pada rencana dan kehendak Allah. Bunda Maria menunjukkan pada kita sikap beriman yang tepat pada Allah adalah taat dan tunduk pada rencana Allah. Bukan rencana kita, tapi rencana dan kehendak Allah. Bila kita taat dan tunduk pada rencana Allah, ada sukacita, ada damai, ada berkat yang kita dapatkan. Itulah yang dialami oleh Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah tentu punya rencana akan semua perutusan yang dipercayakan pada kita. Bunda Maria telah memberikan inspirasi untuk kita. Dikala dia taat pada rencana Allah, tunduk pada apa yang dikehendaki Allah, dia menemukan sukacita. Semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan kepada Allah seperti Maria. Sebab ketika kita taat, kita mendapatkan damai, mendapatkan sukacita dalam hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.